Film ini menceritakan seorang wanita muda mengungkap Lost Book of Cipriano, sebuah buku besar kuno dengan kekuatan untuk kekayaan dan kejahatan murni. Di mana di hutan yang berbasis di jantung Brasil, seorang gadis melihat hidupnya. Semua orang di sekitarnya sangat berubah ketika dia menemukan buku hilang Cipriano, yang sihir hitamnya. Hal itu selain memberikan kekuatan dan kekayaan pada pemiliknya, juga mampu memberikan kejahatan yang mengerikan di bumi. Dan inilah filem The Black Forest 2018. Filem yang berlatar di Brazil, di mana, di dalam hutan awalnya kita diperlihatkan seorang lelaki tua dan seorang gadis. Di awal pagi, lelaki tua itu sedang menyediakan sarapan bersama si gadis. Gadis yang namanya Clara adalah anak dari si Pak Tua, dan pada hari itu adalah hari jadi Clara dan terlihat si Pak Tua memberikan sejumlah wang hasil dari kerja kerasnya kepada Clara untuk disimpan dan digunakan apabila Clara pergi ke kota suatu hari nanti. Pak Tua yang mau berangkat ke suatu tempat jual beli pun, bergegas memasukkan beberapa botol yang berisi obat-obatan yang ia buat sendiri ke kereta tolaknya. Tetapi belum jauh dari rumah Jalani tiba merasakan sesuatu dan membuat ia terjatuh pengsan. Clara yang melihat ayahnya itu langsung menghampirinya, dan tiba-tiba ayahnya bertingkah pelik dan mengatakan sesuatu. Clara yang melihat keadaan ayahnya itu, dan merasa kasihan, langsung memutuskan untuk membantunya untuk menjual obat ramuan ayahnya. Dalam perjalanan ia merasakan keberadaan sesuatu, tiba-tiba Clara terkejut bila beberapa anak nakal melemparkannya kotoran. Setelah itu, Clara yang tiba di pusat jual beli pun dijumpai oleh seorang suster yang mencoba memimpinnya. Di saat yang bersamaan datanglah seorang lelaki tampan dan menjawab perkataan suster itu. Tiba-tiba sekumpulan perampok datang dari belakang Clara lalu merebut beg miliknya yang berisi wang. Lalu si lelaki tampan atau kita panggil saja dia si Jack, mengejar para perampok itu, dan dia berjaya merebut bagnya saja namun wangnya sudah diambil. Singkat cerita, Clara yang dalam perjalanan pulang pun kembali dilempar oleh beberapa anak nakal. Clara yang sangat kesal pun mengejar mereka namun mereka lebih laju dan kehilangan jejak. Setelah itu, Clara pun pergi ke kawasan air untuk membersihkan badannya yang dilemparkan kotoran itu. Tiba-tiba penglihatannya teralih oleh sesuatu yang benda yang dapat memantulkan cahaya. Clara yang terlihat penasaran pun menghampirinya dan kemudian memungutnya. Rupanya itu adalah sekeping shilling emas. Rupanya shilling emas itu bukan hanya satu keping. Lalu Clara memungutnya satu persatu sehingga dia bertemu dengan seorang lelaki botak yang terlihat kurang sehat. Lalu si botak bilang, perlu bantuan Clara dan memberikannya sekantung emas, kerana dia tidak lama lagi akan meninggal dan masuk neraka. Ternyata si botak itu meminta Clara untuk mendoakannya, lalu dia pun memberikan sebuah buku di mana di buku itu ada tertulis doa untuk dibaca. Si botak menyarankan Clara untuk harus membakar buku itu setelah selesai membacakan doa itu. Selesai memberitahu semua itu, si botak pun seketika meninggal. Setelah itu, Clara pun membawa jasad si botak ke suatu tempat lalu menguburnya. Clara yang mengikuti perkataan si botak sebelum ia meninggal, dia membuat lingkaran dan mula membaca buku itu. Di saat yang bersamaan, ayah Clara yang baru selesai membaptis seorang anak, pun dibuat terkejut apabila dia melihat sesuatu seperti malaikat maut. Si ayah yang sepertinya mengetahui sesuatu pun bergegas pergi ke hutan dan sepertinya dia mencari keberadaan seseorang. Ya memang benar dari cahaya api yang menyala si ayah melihat Clara sedang membaca sebuah buku. Setelah melihatnya tiba-tiba muncul beberapa makhluk yang menariknya hingga jatuh lalu meninggal. Di pagi hari, ayah Clara pun dikubur, tidak lupa kehadiran si Jack yang mengucapkan sukacita. Oh maaf, bukan sukacita, dukacitalah Hanjeng.
Okey, setelah mengucapkan sambil menceritakan keinginan untuk pergi ke kota namun tidak punya wang untuk biaya, Clara yang mendengarkan perkataan si Jack pun langsung mengingat emas itu dan ia ingin menunjukkan kepada si Jack. Di saat ini, mereka yang sudah sepakat untuk pergi bersama memulai perjalanan. Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba mereka dihambat oleh dua orang perompak yang mengancam mereka supaya memberikan barang bawahan mereka. Lalu Clara yang keras kepala untuk tidak memberikan barang bawahannya pun berakhir ditembak bersama dengan Jack. Lalu para perompak itu memeriksa kantong milik Clara dan mendapati emas dan langsung membawanya pergi. Beberapa lama Clara kembali sedar, dan rupanya hanya buku itu yang tertembak. Manakala si Jack meninggal, Clara yang membuka buku itu pun melihat peluru itu terhenti tepat di lembaran ritual menghidupkan orang yang sudah mati. Dalam perjalanan, sambil membawa bangkai si Jack, anak-anak nakal itu kembali melempari Clara. Namun Clara yang panas baran langsung membalasnya dengan melemparkan batu ke salah satu anak dan ia berhasil menjatuhkannya. Di siang hari malam pun poik, ternyata alasan Clara menangkap anak itu adalah untuk ditumbalkan kepada iblis di sebuah ritual menghidupkan si Jack. Si Clara yang tidak sanggup membunuh anak itu, memotong tali pengikat di tangannya dan membiarkannya pergi. Clara yang tiba-tiba mengingati ayahnya yang sudah mengajarnya cara membuat krim pengawet bangkai manusia supaya lambat membusuk, Clara langsung mempraktikannya untuk bangkai si Jack, dan langsung berjaya. Kemudian ia menyapukannya ke seluruh tubuh si Jack. Di awal pagi, Clara dikejutkan oleh kehadiran banyak orang kampung yang sedang berkumpul di depan rumahnya, sambil memanggilnya sebagai Putri Iblis. Rupanya mereka ingin menangkap Clara kerana menganggapnya sebagai penyihir jahat yang mencuba membunuh seorang anak. Penangkapan itu dipimpin oleh seorang pendeta. Nasib baik Clara berjaya melarikan diri dari penangkapan itu. Singkat cerita, Clara yang tidak punya apa-apa lagi termasuk makanan, dia pun memutuskan untuk mencuri telur ayam milik Jose, seorang penternak ayam. Selesai dengan aksinya mencuri telur, dia pun membawanya ke suatu tempat iaitu di tebing anak sungai. Clara yang memecahkan telur-telur itu terkejut bila telur yang ia ambil itu ternyata busuk. Clara yang sangat bingung langsung membuka buku itu, entah apa yang ia rujuk, yang pasti, apa yang ia baca katanya mampu mewujudkan semua keinginan. Di luar rumah kita diperlihatkan Jose yang baru siap bertengkar dengan isterinya, dia yang sedang menyedut angin segar di pada malam, bertemu dengan Clara. Katanya Clara bahawa dia ingin membeli telur ayamnya dan meminta bantuannya. Si Jose yang mengetahui semua tentangnya pun menyuruh Clara untuk segera pergi, namun, Clara memberikannya sekeping shilling emas dan berjanji untuk memberikannya lagi sekantung emas nanti. Jose yang terpukau dengan perkataan Clara itu membuat Jose mengurungkan niatnya, lalu memutuskan untuk membantunya. Setelah itu, Jose yang sudah sepakat dengan janji, Clara menyuruhnya membuatkan semacam simbol pada telur lalu membuat lubang kecil dan memasukkan kertas. Jose bertanya kepada Clara kenapa tidak melakukannya sendiri. Clara bilang apa-apa benda hidup yang dia sentuh akan mati. Selesai dengan urusan telur, kini dia ingin mengembalikan emas yang dirompak di awal filem, di mana Clara menggali kuburan si botak yang memberikannya emas dan buku itu. Dia mengambil kepalanya dan dijadikan bahan ritualnya untuk tujuan meminta petunjuk keberadaan emas itu dan memberikan petaka pada si perampok itu. Di saat selesai dengan ritualnya, dia menguburkan kepalanya kembali dan tidur di atas kubur itu. Setelah itu, kita di bawah terbang oleh sesuatu yang terlihat seperti mencari sesuatu lokasi, dan ternyata itu iblis yang diperintahkan oleh Clara untuk mencari perompak emas itu dan berjaya mengirimkan lokasinya kepada Clara melalui mimpi lalu berjalan ke sana.
Di sini kita diperlihatkan si perompak emas yang baru bangun dari tertidur setelah selesai mencucuk tanam dua gadis, di mana dia yang ingin cuci muka tiba-tiba. Si perompak yang terkejut tidak sengaja menembak seorang gadis temannya bercocok tanam. Si perompak yang jadi panik pun keluar dari bilik dengan membawa emas itu. Dia melihat semua orang di sana adalah hantu dan membuatnya takut hingga emas itu berjatuhan. Orang-orang yang melihat emas itu pun saling membunuh untuk berebut emas itu. Keesokan paginya, Clara yang tiba ke tempat itu melihat banyak bangkai bergelimpangan. Clara pun mencari emas itu di setiap bilik dan menemuinya di mana emas itu bersama dengan seorang yang tersisa dan orang itu salah satu perompak emas itu. Rupanya lelaki itu terkena santet. Untuk pengetahuan kalian, nama lelaki ini Seko. Clara pun pergi meninggalkannya, dan pergi ke suatu tempat, namun si Seko itu diam-diam mengikutinya dan mengancam akan membunuh Clara jika tidak membantunya menghilangkan kutukan itu. Namun Clara hanya tersenyum dengan ancaman itu dan berkata jika saya mati maka kutukan itu tidak akan hilang selamanya. Setelah mendengar perkataan Clara, si Seko itu tersungkur dan menangis merayu agar Clara membantunya melepaskan kutukan itu. Clara yang berhati baik yang sebenarnya tak punya motif jahat dan membunuh, membawa Seko itu ke tempat di mana kepala si botak itu dia kuburkan yang bertujuan melepaskan kertas yang ia cucukkan ke mata itu. Sesampai di sana Clara terkejut bila melihat kepala si botak itu sudah hilang. Nasib yang baik Clara menemui cara lain untuk menghilangkan kutukan itu. Clara menyuruhnya menggali kuburan dan mengeluarkan tengkorak itu dari keranda, dan Clara pun menyuruhnya masuk ke keranda itu lalu dikubur selama 3 hari, dengan hanya berbekalkan sesisir pisang dan sebotol air. Clara yang hampir selesai menguburkannya tiba-tiba dari belakang dia dipukul hingga pengsan. Rupanya itu adalah ulah si pendeta yang memimpin orang-orang di sana untuk menangkapnya. Lalu si pendeta mengambil buku milik Clara itu dan membawa Clara. Kita diperlihatkan kembali kepada si Jose. Dia yang memeriksa kandang ayamnya itu melihat telur yang ia lukiskan simbol dan dimasuki kertas yang bertulis sesuatu simbol kuno. Jose mengambil salah satu telur ayam itu dan memecahkannya, namun telur itu membusuk. Tiba-tiba terdengar suara istrinya memanggilnya. Rupanya si istri mendadak kesakitan pada perutnya yang mengandung hampir bersalin. Di sini kita dibawa ke suatu tempat, di mana Clara diikat di satu lingkaran. Rupanya itu si pendeta yang pura-pura menjadi sebagai pendeta untuk mencari buku itu yang ada pada Clara. Motif utamanya mencari buku itu yang dapat mewujudkan semua permintaan. Dia ingin menjadi presiden di negaranya yang kacau itu, dan membunuh Clara sebagai persembahan kepada iblis. Di tengah ritual tiba-tiba si pendeta palsu itu kerasukan dan berkata kepada si asistennya untuk melepaskan gadis itu. Di suasana sibuk itu, Clara mengambil pisau dan memotong tali di tangannya. Setelah terlepas Clara mengambil pecahan dari alat ritual itu dan langsung menghentakkan ke kepala si asisten itu. Setelah itu, si pendeta palsu yang baru bangun pun langsung beradu kehebatan dengan Clara. Clara yang mengingati kalau Seko masih terkubur, dia langsung bergegas pergi ke tempat di mana Seko dikuburkan. Nasib yang baik Seko masih hidup bila terkubur selama beberapa hari. Pada hari itu dan malam pun tiba, kita diperlihatkan lagi kepada Jose yang terbangun dari tidurnya setelah bermimpi sesuatu yang sangat ngeri. Di saat pergi keluar rumah memeriksa kandang ayamnya di mana dia mendapati semua ayamnya mati dimakan sesuatu. Di saat merenungi semua itu, di dalam rumah terdengar suara istrinya berteriak. Jose pun pergi kepada istrinya, dan istrinya bilang bahawa dia melihat binatang pelik. Jose yang pergi memeriksa ibunya tiba-tiba sangat kasihan, kelapa ibunya hancur tertembak. Tengah kepanikan, binatang pelik mirip ayam tanpa bulu kini menerkam istri Jose hingga membuatnya terjatuh dan kelapanya terhentak pada batang meja, hingga dia tewas.
Clara yang tiba-tiba datang, mencoba menangkap binatang pelik itu, kerana binatang itulah yang terhasil dari telur yang mereka lukiskan sebuah simbol. Belum sempat menangkap Jose menembaknya dan hancur. Sesuai perjanjian, Clara memberikan emas yang dijanjikan kepada Jose, namun Jose berkata bahawa emas itu tidak akan dapat menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba mereka melihat kandungan isteri Jose bergerak dan ternyata masih hidup. Si Jose yang ingin menyelamatkan anaknya menyuruhnya Clara untuk mengeluarkan anaknya dari perut isterinya. Setelah selesai, si Jose yang melihat anaknya itu dibuat bertambah sedih apabila dia melihat anaknya mirip ayam. Clara pun pergi membawa anak itu ke tempat Jack dikuburkan, dan dijadikan persembahan kepada iblis untuk menghidupkan kembali si Jack. Setelah selesai dengan ritualnya, si Jack pun benar-benar hidup kembali. Namun sialnya, si Jack rupanya terlibat dengan perompaknya emas itu di awal film. Kini dia makan tuan, dan tidak terlihat seperti Jack yang dia kenal. Tetapi di masa yang tepat, si Seko datang tepat waktu membantunya. Namun Jack yang sudah seperti iblis pun bangkit kembali dan mematahkan lengan si Seko. Clara yang melihat itu melakukan sesuatu, iaitu pemanggilan iblis Nefastos, dan dari kegelapan keluarlah si Nefastos, dan Clara sebagai pemanggilnya memerintahkannya iblis itu untuk memberi pelajaran kepada si Jack, dan iblis itu pun melakukannya dengan mengoyaknya seperti kertas lalu pergi setelah selesai dengan tugasnya. Pemanggilan yang Clara lakukan itu membuatnya koma. Di lain masa, kita diperlihatkan Clara yang baru sedar dari komanya. Di sana terdapat seorang penyihir dan beberapa pasukan bersenjata yang sedang menunggunya sedar, kerana kata mereka hanya Clara yang mampu menghalau iblis itu kerana dia yang telah memanggilnya. Dan di sana juga terdapat si Seko dan Jose yang kini sudah banyak mengalami perubahan dari segi penampilan. Filem pun tamat. Terima kasih atas tontonan anda sampai akhir, dan saya Jack Reeve meminta maaf jika banyak kekurangan. Dan jumpa lagi di lain video.